Setelah mengamati lebih dekat cakar emas Tanggulin, pupil yang Nianxia membesar, rahangnya jatuh dalam satu gerakan yang tidak bermartabat. Cahaya berbintang terwujud di bagian belakang cakar dan menyebar ke lengan bawahnya. Begitu cahaya redup, tampak jelas telah terjadi transformasi. Lapisan sisik emas tambahan menghiasi lengannya, 3 bilah tajam menonjol dari samping. Armor skala itu mengesankan dan gagah berani. Apakah itu? Armor pertempuran. Banyak orang yang berteriak di luar panggung. Itu juga bukan hanya armor perang satu kata biasa. Itu muncul dari tubuhnya. Itu mungkin dengan armor perang dua kata yang dimurnikan oleh roh. Wu Shiduo membeku di tempat saat dia mengangkat cakarnya untuk memblokir pukulannya. Satu pikiran meresap ke dalam benaknya. Dia melakukannya. Dia benar-benar berhasil. Bukan hanya armor perang dua kata yang dimurnikan oleh roh yang bisa muncul dari tubuh seseorang. Armor satu kata yang terbuat dari paduan roh juga memiliki fitur itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sebenarnya dia berhasil? Dia membutuhkan setidaknya pembuat peringkat kelima untuk membuatnya. Inilah mengapa dia memisahkan diri dari kelompoknya saat itu. Dia mengira dia telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Namun di depan matanya ada bukti sebaliknya. Ye Xinglan menatap potongan logam di depannya. Bintik-bintik perak berkelap-kelip di permukaannya seolah-olah mengandung kosmos dan kekuatan bintang-bintang. Dia benar-benar melakukannya. Dia menempa sepotong perak bintang harmoni 91%. Di bawah semua tekanan itu, dia maju selangkah demi selangkah dan berhasil. Orang itu, Lizzie, bersiaplah untuk membantuku kapan saja, katanya, beralih ke rekan satu timnya. Su Lizzie ragu-ragu sebelum berkata, Kakak Xinglan, bukankah ini terlalu sulit bagimu? Anda mungkin bisa membuat baju besi perang satu kata sebagai pembuat peringkat kelima, tapi ini bukan hanya 1000 logam olahan. Ini adalah paduan roh. Ini jauh lebih sulit untuk dikerjakan. Petik 2. Ye Xinglan menatapnya tajam. Dia bisa menempa paduan dasar ilahi, jadi mengapa saya tidak bisa membuat sepotong baju besi perang satu kata dari paduan roh? Cukup tidak masuk akal. Siap-siap. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke bintang perak, tekad berkobar di matanya. Dia keras kepala dan bangga. Menjadi bagian dari pelataran inti, dia memiliki kemauan tanpa kompromi. Satu-satunya alasan dia cepat mengambilnya adalah karena itu adalah logam dasar dewa. Saat dia bertindak, dia memutuskan untuk membantu Tang Wulin melengkapi baju besi tempurnya. Dalam benaknya, itulah satu-satunya cara dia bisa membalasnya untuk harta sebesar itu. Dalam kilatan cahaya, cukup terang untuk menyilaukan, pedang Stargotnya muncul di tangannya. Itu bersinar lebih cemerlang daripada 3 tahun lalu, 3 cincin jiwa ungu berputar di sekitarnya. Mengikuti jentikan tangannya, pedang itu mengiris udara dengan desisan, ujungnya bersinar cukup terang untuk menyaingi matahari. Tanpa membuang waktu, dia langsung beraksi. Tak lama kemudian, dia telah mengiris logam menjadi bentuk dasar dari potongan tangan dan lengan, kemegahan bintang logam terpantul dari pedangnya. Ketika Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue melihatnya, mereka tercengang. Ye Xinglan menutup matanya, membersihkan pikiran yang mengganggu dan hanya menyisakan cetak biru desain yang telah dia pelajari dengan cermat dalam benaknya. Presisi adalah kunci dalam pembuatan baju besi, dan yang paling penting adalah inti sirkuit. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kesalahan sekecil apapun akan menghilangkan kompatibilitas antara paduan dan inti sirkuit. Teknik, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan persepsinya diperlukan untuk menyatukan untuk menghasilkan kesuksesan. Oleh karena itu, profesi dengan persyaratan paling banyak tidak diragukan lagi adalah pembuat misya. Tang Wulin bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Dia telah menyatukan dirinya dengan lingkungannya dan menjadi satu dengan dunia. Dia menarik setiap tetes terakhir dari kekuatan jiwanya untuk menopang tubuhnya. Fakta bahwa dia bisa melakukan ini adalah bukti kekuatannya. Meskipun dia belum memiliki 4 cincin jiwa, Tang Wulin yakin itu hanya masalah waktu. Ye Xinglan tiba-tiba melangkah ke depan, matanya meledak terbuka dan memantulkan kemegahan pedang Stargot dan bintang peraknya. Dia menghunus pedangnya secepat kilat, ujung tajamnya menusuk logam dengan satu tusukan yang jelas. Benang panjang cahaya perak mengelilingi pedangnya, membentuk apa yang tampak seperti tangan raksasa yang memegang perak bintang tinggi-tinggi. Ye Xinglan dengan gesit menari dan menaburkan lebih banyak benang cahaya bintang ke bintang perak. Tanda detail secara bertahap muncul di permukaan logam, yang semakin cemerlang dengan setiap kemunculannya. Namun, tanda-tanda ini dangkal. Bintang perak itu seperti gadis muda bangga yang menolak untuk menyerah pada suaminya.
Sementara paduan roh beberapa kali lebih kuat dari logam biasa, karena mereka ditempa dari banyak logam untuk menghasilkan sifat yang unggul, pembuatnya harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang paduan tersebut untuk membuatnya. Tidak hanya itu, mereka membutuhkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang cukup untuk mengukir inti sirkuit. Inilah yang membuat pembuatan baju besi perang begitu sulit. Tang Wulin mengerutkan alisnya saat dia menyaksikan adegan itu dimainkan di hadapannya. Perak bintang jauh lebih sulit untuk dipalsukan daripada yang dia perkirakan, terutama untuk potongan tingkat harmoni 91% ini. Demikian pula, pedang Star God Ye Xinglan berjuang untuk memotongnya, yang akan memperpanjang proses pembuatan baju besi dan menurunkan peluang sukses. Bisakah dia bertahan cukup lama? Membuat baju besi pertempuran adalah proses yang melelahkan. Hanya setelah mengatasi banyak rintangan, Tang Wulin dapat menghirup kehidupan dan semangat ke dalam perak bintang. Tetapi untuk membuat baju besi pertempuran dengannya, Ye Xinglan harus meningkatkan vitalitasnya dengan membangkitkan kedua komponen itu. Jika Tang Wulin adalah ayah dari perak bintang ini, maka Ye Xinglan adalah ibu angkatnya. Dialah yang akan membesarkannya menjadi dewasa, mengubahnya dari elang kikuk menjadi elang agung yang membumbung tinggi di langit. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang memiliki pekerjaan yang lebih sulit. Keduanya sangat diperlukan. Dalam proses memberikan nyawa pada logam, satu kesalahan adalah garis pemisah antara sampah dan harta karun. Ratusan ribu benang cahaya bintang saling tumpang tindih dan diperkuat satu sama lain, akhirnya meninggalkan bekas yang cukup dalam untuk inti sirkuit. Setiap tanda harus memperhitungkan karakter perak bintang untuk mengubah struktur internalnya, tugas yang sangat rumit. Ye Xinglan dengan mantap dan lembut mengiris logam dengan benang cahaya bintang yang tumpang tindih. Fundamentalnya kuat, Tang Wulin menghela nafas kagum pada kontrol kekuatan jiwanya. Sangat jarang seseorang semuda dia memiliki keterampilan seperti itu. Dia mengerti sekarang mengapa dia tidak menggunakan pisau biasa untuk mengukir inti sirkuit. Dengan menggunakan pedang Star God-nya, dia juga bisa melatih teknik pedangnya. Jika dia selalu berlatih seperti ini, maka tidak heran dia begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari pelataran inti. Waktu merangkak maju 1 jam berlalu, lalu 2, lalu 3. Akhirnya pada jam kelima, tanda-tanda perak bintang telah berkembang dari dangkal menjadi dalam, desain yang sederhana menjadi desain yang rumit. Setiap garis berukir sekarang terhubung, terjalin dan beresonansi satu sama lain. Bintang perak bersinar lebih terang dari sebelumnya, bintik-bintik cahaya bintang yang menyilaukan menari-nari di seluruh tubuhnya dengan cara seperti aura. Nafas kehidupan kuat di dalamnya. Sebagai penciptanya, Tang Wulin bisa merasakan emosinya, bisa melihat elang menikmati keajaiban terbang untuk pertama kalinya. Setelah mengamati setiap langkah Ye Xinglan, setiap irisan dan tusukan pedang Star God-nya, Tang Wulin memahami pentingnya terlibat dalam proses pembuatan. Tanpa melakukan itu, seseorang tidak akan pernah memahami esensi dari perlengkapan perang mereka. Hanya melalui pemahaman sejati seseorang dapat menyatu dengannya dan mengeluarkan potensi penuhnya. Ini adalah baju perang, baju besi tempur milikku sendiri. Ye Xinglan, lakukan yang terbaik. 7 jam kemudian, pedang Ye Xinglan akhirnya melambat. Pahatan inti sirkuit sudah setengah jalan. Namun, dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikannya. Tidak berhenti berdetak, dia mengulurkan tangan ke Su Lizhi, melempar roti babi, dia kemudian memberikannya ke mulutnya. Sementara itu, pedangnya tidak pernah berhenti, kemegahannya tidak pernah memudar karena terus melepaskan benang cahaya bintang. Roti babi pemulihan mengisi kembali kekuatan jiwanya dan kekuatan fisik, sebuah keuntungan besar baginya. 3 menit kemudian, dia memasukkan roti babi lagi ke dalam mulutnya. Selama 1 jam berikutnya, dia akan makan roti babi setiap 3 menit atau lebih. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mempertahankan kekuatannya untuk menyelesaikan pahatan. Namun kekuatan jiwanya dikonsumsi lebih cepat daripada diisi ulang. Yang mengejutkan Tang Wulin, dia bisa melihat perutnya membengkak seperti balon. Sayangnya, tidak semua orang bisa mencerna sebaik perutnya. Sekarang, dia sudah makan 20 roti, yang jauh lebih banyak daripada makanan normalnya. Cara segala sesuatunya berkembang, itu hanya masalah waktu sebelum dia mencapai batasnya. Meskipun makanan yang diciptakan oleh seorang master jiwa mengisi kembali energinya, pada akhirnya itu tetaplah makanan. Makan terlalu banyak akan berbahaya. Ye Xinglan berada dalam situasi yang sulit. Pencernaannya tidak bisa mengikuti seberapa banyak dia menelan, dan roti tidak memberikan kekuatan jiwa yang cukup untuk menutupi pengeluarannya. Dia akan gagal membuat armor perang jika terus begini.
Tang Wulin mengira situasi seperti itu mungkin terjadi, jadi dia telah menarik Ye Xinglan ke samping sebelumnya dengan pertanyaan. Tetapi dia berbicara dengan percaya diri untuk kesuksesannya, tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah percaya padanya. Ye Xinglan mengulurkan tangan kirinya sekali lagi, tapi kali ini, jari-jarinya bergerak-gerak, anggota tubuhnya membeku setengah jalan sebelum dia menariknya kembali. Dia tidak bisa makan lagi. Dia telah mencapai batasnya dengan 20 roti lagi, dan dia takut itu akan mengganggu kontrolnya atas pedang Stargotnya. Tanpa sumber kekuatan jiwa tambahan, cadangannya mengering. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya, alisnya berkerut dalam konsentrasi saat dia memaksa dirinya untuk mempertahankan tempo kerajinannya. Dia mengukir baris demi baris ke dalam logam tanpa jeda. Roti kacang. Ye Xinglan berteriak. Su Lizhi ragu-ragu, tetapi menggunakan keterampilan jiwa ketiganya pada akhirnya, memanggil roti kacang haus darah. Ye Xinglan menarik napas dalam-dalam sebelum melemparkannya ke mulutnya. Roti kacang haus darah adalah keterampilan jiwa paling kuat Su Lizhi. Aura Ye Xinglan berubah setelah dia memakannya dan fluktuasi kekuatan jiwanya yang lemah meledak dengan kekuatan fisiknya dengan cepat naik ke titik di mana itu melampaui batasnya. Tentu saja, kekuatan jiwa seseorang menjadi 2 kali lipat setelah mengkonsumsi roti kacang haus darah, tapi efek itu sekunder untuk dorongan dalam kekuatan fisik dan esensi darah. Setelah itu, perut buncit Ye Xinglan menyusut dengan cepat, dorongan esensi darahnya meningkatkan kemampuan pencernaannya. Dengan roti babi dicerna dan diserap, ledakan kekuatan lain membanjiri tubuhnya. Pedang Stargotnya bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya, benang-benang cahaya bintang yang terlepas dari setiap tebasan lebih tebal dari yang sebelumnya. Setiap pukulan pedangnya sangat berani dan tegas, dan kecepatan pembentukan bidak baju besi itu dipercepat. Namun, Tang Wulin tidak rileks. Faktanya, dia lebih gugup dari sebelumnya. Efek dari roti kacang tidak tahan lama dan setelah habis, kekuatannya akan berkurang. Pada titik itu, kegagalan tak terhindarkan. Bisakah dia menyelesaikannya dalam 3 menit berikutnya? Ini adalah batas yang dia hitung untuknya. Konon, dia sudah bekerja secepat mungkin. Tak lama kemudian, 2 menit berlalu. Meskipun dia membuat banyak kemajuan dalam periode itu, pada tingkat ini, dia tidak akan selesai. Untuk alasan itu, Ye Xinglan mendorong dirinya sendiri melewati batas kemampuannya. Dia menebas pedang Stargotnya dengan marah, mengeluarkan benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin menjadi satu dalam jaring. Sebelumnya, dibutuhkan 100.000 benang yang tumpang tindih untuk memotong perak bintang. Sekarang hanya butuh 100. Usahanya membuahkan hasil, bentuk gauntletnya tajam dan jelas. Cahaya bintang menelannya utuh, permukaannya berkelap-kelip dengan megah. Tapi kemajuan seperti itu ada harganya. Dengan setiap pukulan pedangnya mengikuti gelombang gemetar lain yang mengalir melalui tubuhnya. Efek Blood Bin Bun mulai berlalu. Belum, sedikit lagi. Tang Wulin tanpa sadar mengambil langkah maju, tinjunya mengepal. Anda harus sukses. Dia mengamati wajah Ye Xinglan. Meskipun penampilannya melemah, dahinya bersimbah keringat, fokusnya setajam pisau, tekadnya tak tergoyahkan. Tang Wulin berhenti di langkahnya saat dia berjalan ke arahnya. Tekad di matanya membuatnya percaya diri. Di saat seperti ini, kepercayaan itu penting. Lain, Ye Xinglan berteriak, "Kakak Xinglan." Suara Su Lizhi lembut seperti angin, menggigil di punggungnya. "Jangan kembali bicara. Berikan saja." Petik 2. Dengan gigi terkatup, Su Lizhi memanggil roti kacang haus darah lainnya dan menyerahkannya padanya. Dia akan makan 2. Bisakah dia mengatasinya? Tang Wulin kaget. Apakah itu dia, Gu Yue, Xie Xie, atau Su Xiaoyan? Mereka semua menyetujuinya sekarang. Demi rekan-rekannya, dia bersedia mengambil risiko memakan roti kacang haus darah kedua. Mereka senang memiliki seseorang seperti dia di tim mereka. Tatapan Gu Yue yang diarahkan ke Ye Xinglan melembut, kebencian yang dia pegang pada gadis lain memudar ke udara. Su Xiaoyan menatap dengan kagum, dan pusaran emosi memenuhi Xie Xie. Setelah Ye Xinglan memakan roti kacang kedua, kekuatannya melonjak hingga mencapai puncaknya, lalu melampaui itu. Setiap benang cahaya bintang lebih tebal dari sebelumnya. Mereka memotong logam dengan cepat, garis yang tak terhitung jumlahnya muncul pada bintang perak setiap detiknya. Beberapa lubang terbuka di logam, cahaya keemasan mengelilingi sarung tangan itu. Apakah dia akan berhasil? Tidak ada yang bisa memastikan dan menyaksikan dengan napas tertahan. Titik terakhir mendekat. Ye Xinglan menggigit bibir bawahnya, matanya bersinar seperti bintang yang paling cemerlang.
Dari awal sampai akhir, fokusnya tidak pernah menyimpang dari tugasnya, pedangnya tidak pernah goyah saat dia fokus pada keyakinannya. Benang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya telah mengiris logam, membentuknya menjadi tantangan yang bersinar. Tang Wulin, Ye Xinglan berteriak. Dalam sekejap mata, dia berada di sisinya. Tanpa ragu-ragu, dia membelah telapak tangan kanannya dan meneteskan darah ke sarung tangan itu. Logam itu meminumnya, warna emasnya agak merah tua. Sinar cahaya menyembur dari permukaan, menerangi seluruh bengkel seperti miniatur matahari. Tang Wulin melangkah maju dan membuat gerakan menarik dengan tangan kanannya. Untaian cahaya bintang melesat keluar dan melilitnya. Benang-benang itu mengiris kulitnya, meninggalkan desain yang rumit. Sebelum darah merembes dari luka, tangannya diselimuti cahaya bintang. Belati rasa sakit membakar saraf di tungkai itu. Kemudian, dia merasakan aura yang familiar. Itu menjadi malu karena merasakan garis keturunannya, rasa sakit berubah menjadi berat. Pertempuran lapis baja. Tantangan kanan Tang Wulin menarik perhatian semua orang seperti ngengat ke nyala api. 3 bilah yang menambahkan sentuhan agresif, menekankan ketajaman dan bahaya dari cakarnya yang membesar. Kekuatannya terlihat jelas hanya dalam sekejap. Biasanya seorang master jiwa membutuhkan setidaknya 5 cincin jiwa untuk memiliki tubuh yang mampu melengkapi satu set lengkap baju perang satu kata. Tang Wulin saat ini memiliki 3. Logikanya mengatakan bahwa dia seharusnya tidak bisa menggunakan bahkan menggunakan baju besi. Namun, gauntletnya terbuat dari paduan roh. Persyaratan untuk menggunakan paduan roh lebih rendah. Selain itu, tangan kanannya adalah bagian terkuat dari tubuhnya, dan kekuatan Raja Naga Emas yang mengalir melalui nadinya, tubuhnya lebih kuat dari orang biasa. Faktor-faktor ini digabungkan untuk menghasilkan kekuatan yang diperlukan untuk melengkapi tantangan. Pada awalnya, seluruh siswa kelas 1 telah diyakinkan bahwa tim Tang Wulin pasti akan dikalahkan. Setelah pertunjukan yang luar biasa ini, dengan pemandangan di depan mereka terpampang dengan jelas di benak mereka, keraguan merayap ke dalam hati mereka. Ini sebenarnya baju besi perang. Mimpi yang kita semua tuju. Aku tidak percaya ketua kelas berhasil merahasiakan ini. Oh iya, dia pandai besi yang luar biasa. Mungkin dia benar-benar cocok untuk menjadi kelas ketua. Wu Siduo pulih dari keterkejutannya pada saat itu. Dia merengut pada Tang Wulin, mengisi tubuh ke depan dan menggesekkan cakar ke arahnya dengan kecepatan kilat. Jadi bagaimana jika Anda memiliki baju besi perang? Saya memiliki keterampilan fusi jiwa. Itu hanya satu bagian. Biarpun itu terbuat dari paduan roh, masih ada batasannya. Tang Wulin membentuk kepalan dengan cakarnya dan meninju. Tanah direbut kembali di bawah kakinya dan udara di sekitarnya berubah menjadi hiruk-pikuk saat tinjunya melesat ke depan. Meskipun ada kekuatan jiwa yang tertanam dalam pukulan ini, kekuatan sebenarnya berasal dari kekuatan absolutnya. Tinju mereka bertabrakan. Gelombang kejut meletus dan menyapu seluruh arena, membuat pikiran semua orang kosong. Kemudian ada jeda, dan semua orang mencoba mengumpulkan pikiran mereka untuk memahami apa yang terjadi. Sebelum mereka dapat memahami sesuatu, gelombang kejut lain berdesir melalui ruang sekitarnya. Kali ini lebih ngotot dan kuat. Langit menonjol keluar, lalu masuk, lalu keluar lagi. Setiap mata terpaku pada pemandangan ini. Air mata hijau neon muncul, berliku-liku proteksi langit. Dan kemudian, rengekan melengking. Tang Wulin membenarkan, tetapi ke telinganya tidak berhasil, dengkulnya bergoyang-goyang ketika dia sedang mengatur napas. Beberapa penonton yang kurang siap tersentak dan ungkapan kesakitan. Apa itu? Saya tidak bisa menjadi satu-satunya yang melihat ini, bukan? Dia wujud pandangannya ke Wu Siduo dan melihat dia menutupi telinganya juga, wajahnya pucat karena syok. Sebelum dia bisa merenung lebih jauh, benda panjang, hitam, dan runcing mengintip dari air mata hijau. Sebuah tanduk, moncong panjang, kuku, diikuti oleh rambut halus seperti sutra. Mata yang tajam dan obsidian. Seekor binatang hitam pekat berlari keluar dari langit dengan kecepatan penuh, langsung menuju Tang Wulin. Dipicu oleh naluri, dia mengepalkan cakarnya sekali lagi, mengumpulkan semua kekuatannya dalam satu pukulan yang menentukan. Makhluk itu menundukkan kepalanya ke depan dan dengan ringan mengetukkan tanduk tajamnya ke buku-buku jari tangan Tang Wulin yang bersisik keemasan. Udara melewatinya dan tanah terbelah, membentuk kawah yang membentang di bawah kakinya. Potongan-potongan puing-puing terbang ke kerumunan. Beberapa penonton harus menghindar untuk menghindari tertusuk, atau lebih buruk lagi untuk dihancurkan. Tang Wulin mendengus, melangkah mundur 20 langkah dari benturan. Merah menetes di bibirnya. Binatang buas itu mencengkeram kukunya,
Lubang hidungnya mengembang karena merengek. Kamu di jalan. Tang Wulin tidak bisa mengatakan kata. Berdiri tepat di hadapannya jelas merupakan makhluk jiwa. Selain itu, dia bisa berbicara. Ini berarti kemungkinan kuno, mungkin berusia 100.000 tahun. Di zaman ini, makhluk jiwa lebih memenangkan undian. Tidak heran dia diliputi keterkejutan. Aku tidak akan mengatur diriku sendiri, kata makhluk jiwa. Mata gelapnya berkilauan karena tertarik saat melihat tantangannya. Tapi jika kau membuatkanku sesuatu yang bagus seperti itu, mungkin saja, aku akan memaafkanmu. Dan mungkin saja, saya tidak akan menghancurkan Anda menjadi bubur. Petik 2. Melihat keraguan Tang Wulin, Gu Yue melepaskan diri dari bahasa, informasi ke sisi Tang Wulin. Kamu siapa? Rahangnya menegang dan kewaspadaan muncul, dalam sekejap, bola api yang berputar-putar menyala di telapak, posisinya siap untuk memenuhi. Makhluk jiwa itu mendengus, menendang tanah ke wajah mereka. Terakhir kali aku memeriksanya, aku tidak sedang berbicara dengan seorang gadis kecil. Kamu, kurang ajar. Saya punya nama, Anda tahu. Yang bertanduk ini, dan jangan kau lupakan. Itu menyapu pandangannya melalui kerumunan, sebelum melebarkan matanya dengan lucu ke Tang Wulin. Oh, saya tahu. Anda tidak menjawab saya karena menyaksikan kasih karunia saya telah membuat Anda kagum dan hormat. Salah saya, kesalahan saya. Petik 2. Sementara itu, Tang Wulin mengungsi dirinya untuk melangkah maju, mencoba menenangkan keadaan. Pakaiannya menempel di punggung kulitnya, lembab dan dingin. Dia sudah bisa mencium bau krisis yang akan segera terjadi di udara. Bukan itu sama sekali. Dia hampir tidak bisa merangkai kata-kata pada saat ini, tetapi dia terus maju, takut akan konsekuensinya jika tidak. Saya tidak bersedia membantu, tapi seperti yang Anda lakukan, kami tengah menjalani pertandingan. Ditambah, baju besi perang membutuhkan banyak waktu dan bahan untuk membuat. Petik 2. Bukan masalah, kata makhluk jiwa itu. Ia menelengkan sebuah kepala ke belakang, menyeimbangkan dengan kaki belakangnya saat cengeng keras keluar dari tenggorokannya. Ujung tanduknya menyala seperti obor tajam dan menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang tekanan menyebar dari pusat tanduk, membentuk penghalang tak terlihat antara rekan satu tim Tang Wulin dan yang lainnya. Sekarang kita berbicara oleh lingkungan waktu saya. Itu berarti waktu berhenti kemanapun kita pergi. Saya bahkan akan memberikan materi. Ada keluhan lagi. Petik 2. Tang Wulin melihat sekeliling pada wajah-wajah yang membeku di luar lingkup waktu, sangat terkejut bahkan dia lupa bersukacita karena tidak harus membayar bahan. Makhluk ini, jelas merupakan makhluk yang kekuatannya mencapai kedalaman yang tak terduga. Seluruh dunia di luar gelembung itu diam dan hening. Bahkan debu dan puing-puing dari area itu membeku dalam cengkeraman kekuatan makhluk ini. Tang Wulin terus melihat sekeliling, memahami bagaimana ini bahkan mungkin. Unicorn itu menatap Tang Wulin, semakin terlihat jelas setiap detik dengan orang bodoh yang menganga. Aku tidak yakin apakah mantraku membius pikiranmu, atau kau selalu selambat ini. Biarkan saya menjelaskannya untuk Anda lagi. Kamu bilang butuh waktu untuk menempa sebagian dari baju besi perang yang kamu kenakan, dan itu tidak cukup. Yang bertanduk ini berkenan memberi Anda waktu itu dengan memperhatikannya di luar ruang lingkup ini. Sekarang kita punya lebih dari cukup waktu untuk menempa baju besi, kan Labu? Saya berasumsi bahwa Anda memiliki semacam bengkel tempat Anda mengerjakan pengerjaan logam. Petik 2. Benar. Bengkel. Baju zirah. Kami akan berbicara di bengkel saya. Anda dapat menjelaskan apa yang diinginkan Anda dan mungkin mengapa Anda ada di sini. Mengenai hal itu, apakah Anda? Maksud saya, kami memanggil Anda sebagai apa? Bertanduk. Tang Wulin dengan tergagap menjawab dan mempertanyakan gugup saat dia mulai memimpin jalan menuju bengkelnya, secara bersamaan bertanya-tanya apakah dia harus bertanya apa itu, Labu. Unicorn itu mengeluarkan suara di antara tawa kecil dan suara meringkik saat itu. Yang bertanduk berhasil, kurasa. Saya telah mengunjungi banyak alam, banyak dunia di dalam alam itu, dan saya dikenal dengan banyak gelar. Yang paling sering diulang, dan menghibur yang bertanduk ini, adalah Magus Unicorn yang sasi. Karena pikiran Anda berhasil bekerja lambat dan saya harus terus-menerus melakukannya, saya adalah seekor unicorn. Petik 2. Seekor unicorn. Seorang magus. Banyak alam. Banyak dunia. Setiap kata yang diucapkan oleh Magus Unicorn yang berani membuat Tang Wulin semakin terdiam. Pertanyaan yang muncul begitu cepat di benaknya sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan satu sebelum tiga lainnya siapkan keluar, berlomba untuk mendapatkan perhatian.
Unicorn magus ini jelas merupakan makhluk perkasa yang jauh di luar jangkauan Tang Wulin. Ini adalah satu-satunya fakta yang tak terbantahkan. Itu adalah pulau pelipur lara dan kewarasan yang jiwa lekatnya saat segala sesuatu yang dia tahu benar-benar hancur. Mereka berjalan dalam diam menuju bengkel sejak saat itu. Unicorn Tang Wulin dengan saksama memperhatikan variasi halus dalam langkah dan langkahnya. Apakah saya menghancurkan makhluk fana lain? Pikiran yang satu ini sangat rapuh. Saya ingin tahu apakah semua orang di dunia ini serupa. Mungkin saya turun ke sekolah untuk anak-anak yang lambat. Hanya keberuntunganku. Tetap saja, baju besi itu menarik. Tempat ini bisa menjadi surga bagi pengrajin terampil yang tidak mampu mengatasi kesengsaraan kehidupan biasa. Saat sang unicorn merenungkan situasinya, mereka tiba di depan pintu bengkel. Tang Wulin berjalan langsung ke pintu yang tertutup. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, menatap kaitnya selama 10 detik, dan mulai meraba-raba dengan itu. Dia butuh waktu lama untuk membuka pintu yang mempertanyakan apakah waktu membeku di dalam atau di luar lingkup. Unicorn melihat saat ini terjadi, rasa kasihan muncul di matanya. Orang bodoh yang tidak jelas ini tidak diperlengkapi untuk menghadapi dunia luar. Atau nyata, saya harus lebih lembut dengan manusia ini. Setelah sekian lama, Tang Wulin akhirnya berhasil membuka gerendelnya. Dia membuka pintu dan menyambut kedatangan unicorn itu dengan kikuk. Selamat datang di bengkelku, S. Sasiwan. Magus bertanduk. UNICORN. Dia menutup mulutnya dengan kedua serbi agar tidak mengoceh lebih jauh. Unicorn itu menatapnya dengan bingung saat ia masuk melalui pintu dan melihat sekeliling bengkel Tang Wulin. Lokakarya yang indah. Works sangat keras di sini untuk membentuk logam dengan cara yang luar biasa. Saya merasa terhormat Anda mengatakan saya masuk ke sini. Aku bisa melihat diriku kembali untuk mengganti tapal kudaku. Setiap kata diucapkan dengan tenang dan lambat, tanpa perubahan mendadak atau apapun yang dapat diartikan sebagai ancaman. Di sana, itu seharusnya meyakinkan orang bodoh yang berpikir sebelum meledak karena mencoba berpikir terlalu keras. Tang Wulin melihat sekeliling bengkelnya dengan magus unicorn yang lancang, menerima semuanya dengan keheranan seolah dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan mengangguk saat unicorn itu berbicara. Sepatu, ya, saya palu di sini. Logam, pelindung, pemurnian roh. Saya palu semuanya. Sepatu, tepat sekali. Kami punya kuda di sini juga. Sepatu, saya bisa membuat Anda sepatu. Anda kuda. Dengan kuda, Anda membutuhkan sepatu. Aku bisa hammer sepatu. Suara Tang Wulin meningkat dalam nada dan volume saat kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti diare. Unicorn itu meringis, kamu tidak perlu berteriak. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Ulangi setelah saya. Matahari itu hangat, rerumputan berwarna hijau. Kata-kata ini adalah kuno yang diturunkan kepada saya oleh seorang sage agung di alam lain. Terus katakan saja. Matahari hangat, rumput hijau. Sementara kita membahas topik ini, saya selamat seekor kuda bertanduk. Saya seorang magus dan unicorn. Tolong jangan menyebutku sebagai kuda di masa depan. Setiap kali bocah penyanyi membuka mulutnya, aku ingin merobek tandukku sendiri dan memasukkannya ke hers otakku. Mendesah. SUNISWARMGRASSISGREEN. SUNISGREENGRASS hangat. Matahari hangat, rumput hijau. Baik, maaf. Bukan kuda. Unicorn. Matahari hangat, rumput hijau. Tang Wulin tergagap, dengan terengah-engah mengulangi mantra yang diberikan unicorn kepadanya. Dia terus mengulangi mantra cipta dia bisa membentuk kata-kata, mengambil napas pendek-pendek di antara untuk menjaga agar kata-kata tetap mengalir keluar. Mendesah. Orang bodoh itu akan pingsan. Gedebuk. Unicorn itu mengernyit saat tubuh Tang Wulin yang tidak sadarkan diri menghantam lantai bengkel. Itu ada. Saya benar-benar berpikir bahwa manusia yang terus menunjuk ke arah saya dan meneriakkan sesuatu tentang Bestoal adalah makhluk paling menjengkelkan yang bisa saya temui. Burung beo itu juga makhluk yang mengerikan. Tuhanku, begitu banyak omelan tentang karma dan bagaimana saya berhutang padanya. Kurasa dia tidak mengerti bahwa kutukan pidalinya bahkan tidak menyalakan sejati. Desasi unicorn magus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menyebalkan. Yang ini menjengkelkan. Sekarang saya harus duduk di sini menunggu dia bangun. Beberapa saat kemudian, Tang Wulin akhirnya sadar. Dia mengusap kepalanya, duduk dan mendapati dirinya menatap lurus ke arah sasi unicorn magus. Gumpalan harapan berkilauan apapun yang dia miliki bahwa semuanya adalah khayalan karena dipukul di kepala terlalu keras secara instan. Tanduk unicorn berdenyut dengan cahaya biru lembut.
Tetap tenang. Aku hanya menyembuhkanmu dengan sihir. Anda terlalu banyak mengalami shock dan kemudian jatuh pingsan. Maksud saya, Anda tidak mengizinkan. Petik 2. Tang Wulin menatap mata sang unicorn dan tahu bahwa setiap kata benar di dalam hatinya. Saya mengerti. Terima kasih. Maafkan saya. Bisakah kita memulai kembali? Saya Tang Wulin, seorang siswa di Akademi Shrek. Anda berada di benua Duolou sekarang. Petik 2. Tanduk unicorn berhenti berdenyut karena cahaya. Ya, kita bisa memulai kembali. Bertemu dengan baik, Tang Wulin. Anda sudah tahu siapa saya. Dan sebagian. Saya akan menjelaskan sisanya sebentar lagi. Aku perlu melindungi dan melindungi tempat ini sebelum sihirku habis. Menyeberangi alam laporan tugas yang mudah. Tetap tenang, aku bersumpah tidak akan ada yang menyakitimu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Unicorn itu bangkit dan menarik napas dalam-dalam. Tanduknya mulai bersinar sangat terang sehingga Tang Wulin harus berpaling dan menutup matanya. Kemudian dia merasakan keajaiban, benar-benar merasakan keajaiban. Keagungan semata-mata yang menarik napasnya dan tekanan untuk memaksanya jatuh ke lantai. Itu yang berdebar di pembuluh darahnya dan berkobar di dalam hatinya. Dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ada keliaran, kemuliaan yang tak terjamah, pada sihir yang mengalir dari magus unicorn yang lancang. Keajaiban dan cahayanya memudar beberapa saat kemudian. Tang Wulin melihat kembali ke sasi unicorn magus, hanya untuk menemukan dua makhluk berdiri di tempatnya. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki berumur 17 tahun dengan kunci gagak, warna yang sama dengan mantel sasi unicorn magus. Yang lainnya adalah unicorn, lebih kecil dari unicorn magus, dengan coklat muda dan bintang merah muda di dahinya. Tanduk yang tumbuh dari bintang itu jauh lebih kecil dan tidak berbahaya dibandingkan tanduk yang dimiliki oleh sasi unicorn magus. Bocah itu berjalan ke Tang Wulin dengan tangan terulur. Tang Wulin mencengkeramnya secara refleks, masih dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Saya Cassius. Saya tahu Anda sedang bingung sekarang. Kami berdua, kami adalah sasi unicorn magus. Tidak sekarang, seperti yang kau lihat, tapi saat kita bersama. Unicorn lain di sana adalah rekanku. Namanya adalah, Ada apa? Orang besar di sini bahkan tidak bisa memperkenalkan nama rekan unicornnya. Unicorn lainnya menyela saat Cassius berhenti. Anda sedang membicarakan pertandingan besar tentang betapa gagahnya Anda terhadap Putri Timur itu. Sampai dia memberitahu Anda bahwa dia tidak tertarik dan orang yang dia minati sedang diadili dengan orang-orang dari suatu sekte dengan daun besi. Atau pohon. Mereka melawan 9 singa atau semacamnya. Aku tahu kamu mencoba terbang terlalu tinggi saat itu. Ingat, petik 2. Kemudian dia berjalan ke arah Tang Wulin dan mengulurkan sayap. Saya Zazels. Ingat namanya, aku akan menghancurkan hatimu. Petik 2. Cassius menghela napas dan melihat ke lantai. Tang Wulin, masih di lantai dan melihat ke arah unicorn yang mengulurkan kuku tangan, merasa bingung. Tidak ada dalam hidupnya yang mempersiapkannya untuk situasi ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di atas semua ini, dia tidak bisa menghilangkan kecurigaan bahwa unicorn ingin mencium kakinya. Cassius atau untuk menyelamatkannya dan mencegah hal-hal turun lebih jauh ke dalam kekacauan. Baik, ini Zazels, rekan unicorn saya. Bersama-sama, kita adalah sasi unicorn magus. Dia membantu Tang Wulin berdiri. Saya tahu semua ini luar biasa. Maafkan saya. Seperti yang mungkin sudah Anda duga sekarang, kami bukan dari benua Duolou. Atau alam ini. Kami datang ke sini dari tempat lain. Petik 2. Tang Wulin membersihkan dirinya sendiri. Itu tempat yang bagus untuk memulai seperti apapun. Dia memandang Cassius, lalu Zazels, masih berdiri di sana dengan kuku terangkat, dan kemudian kembali ke Cassius. Bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini? Bagaimana cara Anda bergabung menjadi unicorn yang lain? Mengapa Anda datang ke Akademi Shrek di semua tempat? Petik 2. Sikap Cassius berubah serius dan kaku. Dia menyilangkan tangan dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia memulai ceritanya dengan nada bariton yang begitu dalam sehingga bergema di dada Tang Wulin. Jauh di atas, serdang yang luas dari masa lalu. Melalui dantian sedalam dan dunia dengan VRMMO. Kami menembus, sebelum istirahat hari. Untuk mencari rumah lama kita yang terlupakan. Para goblin dahulu kala membuat mantra yang kuat. Untuk menjajakan kenakalan mereka dengan tawa seperti lonceng yang berkelap-kelip. Mereka melakukan perjalanan dalam, melalui celah tergelap. Dan membawa dunia tragedi kita dari kejatuhan. Hutan kami yang hijau dan sungai yang berkelok-kelok seperti jalinan kabel. Bagi mereka, timbunan emas yang berkilau.
Mereka membunuh dan berkelahi, dan makhluk hutan mereka tangkap, makan, dan mengklaim diri mereka Tuhan. Di kalung isi perut mereka dirangkai tanduk unicorn, pada mahkota semak duri mereka gantung peri api hati, di kawat bengkok. Mereka menyatukan darah binatang dan pohon. Jauh di atas, hamparan luas yang lama ini. Melalui dantian sedalam dan dunia dengan VRMMO. Kami menembus Ao, Cassius dan Tangulin sama-sama terpesona. Salah satunya terpesona saat menyanyikan kisahnya, dan yang lainnya terpesona olehnya. Tanpa diketahui dan tidak disadari oleh salah satu dari mereka, Zazels menjadi salah satu responden. Dia berjalan mendekat dan menendang Cassius, bawahan mendadak pada balada epiknya. Apa yang kubilang tentang menyanyikan lagu bodoh itu? Setiap alam, setiap orang yang kita temui. Apakah pasta tepung putih yang kami temukan di alam aneh itu mengganggu otak Anda? Atau apakah itu pria aneh yang kami lihat di sana, bersenandung dan bernyanyi tentang, aku punya ruang kosong Hahmi, dan aku akan menulis namamu. Anda pasti sudah mulai menulis balada yang mendengar dia bernyanyi. Katakan saja padanya apa yang terjadi dengan cepat sehingga kita bisa menyelesaikan urusan kita di sini dan melanjutkan. Petik 2. Tangulin bisa melihat betapa kecewanya Cassius karena tidak menyelesaikan baladanya. Tapi kemarahan yang terpancar dari Zazels terlihat jelas. Dia ingin memecahkan masalah cipta mungkin, waspada terhadap konsekuensinya. Bagaimana kalau kamu ceritakan saja ceritanya dengan cepat, tanggapan kita bisa mengatasi masalah baju sirahmu. Kalian ingin mencari jalan pulang, kan? Petik 2. Cassius menjadi cerah ketika Tangulin mereferensikan baladnya, dan mengangguk setuju. Benar, seperti yang saya katakan, dunia kita penuh dengan sihir, hutan, dan rumah bagi banyak makhluk. Petik 2. Goblin Folk adalah salah satu dari banyak ras yang tinggal di dunia kita. Kerusakan adalah kesombongan dan kegembiraan mereka. Sihir yang mengalir dalam darah mereka untuk tujuan ini. Mereka bereksperimen dan mempelajarinya, bahkan meningkatkan nasihat mereka. Kemudian mereka menemukan cara membuat portal ke dunia lain. Ini adalah puncak mereka. Mereka dengan cepat terkenal dari dunia ke dunia, menyebabkan malapetaka dan kekacauan yang tak terlibat. Semua itu dalam semangat kesenangan, ingatlah. Akhirnya, mereka mulai pergi ke tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka miliki. Mereka memprovokasi kejahatan yang seharusnya tidak pernah terbangun, dan membawa kematian ke dunia kita. Petik 2. Tidak ada yang ingat persis dari mana ras warriors yang belajar memanfaatkan portal goblin berasal. Atau bagaimana mereka berhasil melakukannya. Tapi mereka melakukannya, dan mereka mengubah hang ke dunia kita. Besi mereka layu rakyat adil, peri, dan baja mereka menebang Dryad. Mereka datang untuk membunuh dan mengklaim dunia kita sebagai milik mereka. Petik 2. Kami tidak tahu itu pada awalnya. Dunia kami damai, tempat semua ras tinggal bersama dalam harmoni. Kami bekerja sama untuk membangun dan sejahtera, untuk belajar dan berkreasi. Jadi, ketika prajurit kuno tiba, ras datang bersama dan berharap untuk menyelesaikan perbedaan kita melalui wacana damai. Tuduhan diplomasi dipimpin oleh Boar Lord. Para babi adalah orang-orang yang rajin dengan kecenderungan manajerial dan aktuaria. Boar Lord berteori bahwa pejuang kuno berasal dari dunia di mana ada keterputusan antara mereka yang memiliki alat produksi dan yang benar-benar berproduksi. Inilah yang menyebabkan para warriors begitu kejam dan putus asa untuk merebut tanah kita. Dia percaya bahwa warriors dapat beralasan, bahwa mereka dapat memahami bahwa dunia kita adalah utopia sejati dan bahwa mereka dapat menemukan tempat di dalamnya. Petik 2. Dipersenjatai dengan kepastian bahwa dia bisa mencerahkan prajurit kuno dan mengintegrasikan mereka ke dalam dunia kita, babi hutan melakukan perjalanan ke dataran tempat mereka berkemah. Legenda mengatakan bahwa dia hanya berhasil mengucapkan, dunia kita adalah utopia, sebelum warriors membunuhnya. Mereka memanggang tubuhnya dengan ludah dan menari-nari sambil memakannya. Diceritakan bahwa Boar Lord begitu besar sehingga prajurit kuno berpesta selama 2 minggu sebelum mereka berhasil mengelolanya. Petik 2. Pembunuhan dan pencemaran dari Boar Lord. Jawaban momen paling kelam. Semua orang percaya bahwa segala sesuatunya tidak mungkin menjadi lebih buruk. Mereka salah. Semakin banyak warriors mengalir melalui portal goblin yang diduduki, dan dunia hijau kita ternoda merah. Kami tidak bisa melawan. Tidak juga. Meskipun kami memiliki sihir yang melimpah, tidak ada ras yang dapat memanfaatkannya sesuka hati atau berada dalam kekerasan. Itu sederhana. Sihir adalah apa yang memberi kehidupan berbagai ras, yang bersinar melalui mereka. Manusia adalah satu-satunya ras yang tidak memiliki semua jejak sihir.
Mereka mencoba melawan warriors dengan senjata curian dan persenjataan improvisasi, tapi prajurit kuno lebih dari manusia. Mereka memiliki kekuatan aneh yang membuat mereka lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tangguh manusia di dunia kita. Pisau kami hampir tidak bisa menggoresnya, dan mereka menghancurkan kami tanpa keringat. Petik 2. Pada saat tergelap kami, ketika kami kehilangan semua harapan dan menerima bahwa akhir sudah dekat, sesuatu berubah. Seekor unicorn muncul, tetapi tidak seperti yang menjelajahi dunia kita. Yang ini lebih besar, lebih kuat. Tanduknya lebih panjang dan setajam silet. Yang terpenting, keajaiban dunia kita tunduk pada keinginannya. Semua itu, dia menghujani api dan kilat pada prajurit kuno. Dia menginjak-injak mereka dan mengumpulkan mayat mereka di tanduknya. Bilah mereka patah bahkan sebelum mereka bisa berhenti kulitnya. Rerumputan dan pepohonan adalah lepaskan untuk diperintahkan, tumbuh dalam sekejap dan menjerat para pejuang kuno. Petik 2. Tang Wulin mulai mendengar wahyu terakhir ini. Kedengarannya seperti rumput blue silver saya. Cassius menatapnya sebelum melanjutkan, mungkin Anda memiliki sedikit sihir sejati di dunia ini. Di mana saya? Petik 2. Unicorn Magus membunuh semua prajurit kuno yang menginjakkan kaki di dunia kita. Kemudian dia tersebar melalui portal goblin ke dunia mereka. Berbagai ras berkumpul di portal dan menunggu kembalinya, tidak tahu apakah ini adalah akhir dari kesengsaraan mereka atau wajah yang berbeda untuk akhir yang tak terelakkan. Berbulan-bulan berlalu dalam penantian tanpa akhir ini. Petik 2. Lalu suatu malam, dia kembali. Dia berjalan melalui portal dengan tanduknya menyala dengan sihir. Darah yang membasahi dan mengotori mantelnya menambah keagungannya. Dia menghancurkannya, melihat kembali ke portal goblin, dan menghancurkannya dengan kukunya. Kutukan dunia kita telah dikalahkan. Dia melihat ke setiap makhluk yang berkumpul di portal, tanduknya semakin terang. Berbagai ras sujud di hadapannya, melindungi mata mereka dari cahaya tanduknya. Tiba-tiba saat itu muncul, cahaya itu menghilang. Di mana unicorn Magus berdiri, di sana ada manusia dan unicorn normal. Petik 2. Dia adalah unicorn Magus pertama, dan nenek moyang dari ksatria unicorn. Manusia di dunia kita tidak mengandung sihir. Tapi mereka memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi dan membentuk sihir. Unicorn, di sisi lain, adalah makhluk yang seluruhnya terdiri dari sihir. Itu mengalir paling murni di dalamnya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi atau memantau. Bagi mereka, sihir itu sederhana. Jika unicorn dan manusia membentuk ikatan jiwa, maka manusia memperoleh kemampuan untuk menggunakan sihir. Petik 2. Sejak saat itu, ksatria unicorn melindungi dunia kita. Mereka membentuk ikatan dengan unicorn, siap menghadapi ancaman lain bagi keberadaan kita. Dalam milenia berikutnya, ikatan bergeser. Atau mungkin sudah dilupakan. Ksatria manusia tidak pernah bergabung dengan unicorn mereka untuk menjadi satu makhluk. Mereka mati karena unicorn mereka, dan menggunakan kombinasi pedang dan sihir. Petik 2. Disinilah kita sampai ke Zazels dan aku. Kita. Zazels mendengus sebelum menyela, akhirnya. Kamu terlalu banyak bicara. Saya adalah bagian penting dari cerita ini. Tanpa aku, kau akan terbaring dalam keadaan patah hati dan kualitas. Petik 2. Cassius memandang Zazels sambil berpikir, ya, tentu saja. Anda menyelamatkan hidup saya hari itu. Dan tak dikendalikan sejak itu. Petik 2. Dia kembali menatap Tang Wulin, saya akan memulai pelatihan sebagai ksatria manusia dan akhirnya terikat dengan unicorn saya sendiri. Dalam perjalanan ke tempat pengujian, aku bertemu dengan sekelompok ksatria dalam pelatihan senior yang terikat dengan unicorn dan mabuk karena sihir. Mereka mengejarku karena sedikit khayalan, niat pada darah. Saya bertemu Zazels saat eskap diri dari mereka. Dia sangat marah karena saya mencoba menginjak-injaknya. Pada saat itu, saya terjebak di antara sekelompok ksatria unicorn yang marah dan unicorn yang marah. Para ksatria mengejarku, dan memutuskan bahwa mereka akan membunuh kami berdua. Sesuatu terjadi pada saat itu. Sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan, kami terikat, tapi itu berita Soulbone yang sering saya dengar dan berusaha. Jiwa kita melebur menjadi satu makhluk, lebih kuat dari kita sendiri. Kami menemukan cara menjadi magus unicorn, seperti leluhur kami. Petik 2. Sayangnya, tidak ada satupun dari kami yang tahu cara mengontrol formulir baru. Ketakutan dan kemarahan kami melampaui segala kemiripan pemikiran rasional. Kami membantai para ksatria unicorn yang akan membunuh kami, tapi darah kami tidak terpuaskan. Kami mulai berlari, menarik lebih banyak sihir setiap detik.
Sebelum kami tahu apa yang terjadi, kami menembus jalinan ruang dan waktu yang mengikat alam semesta kami dan menemukan diri kami di tempat yang baru. Petik 2. Sejak itu, kami melakukan perjalanan dari alam ke alam semesta ke alam semesta. Mencoba mencari jalan pulang. Petik 2. Zazels mengangguk setuju dengan pernyataan terakhir Cassius. Tang Wulin dapat dengan jelas melihat betapa rindu mereka berdua, betapa lelahnya perjalanan mereka, dan beban yang mereka pikul di dalam hati. Tang Wulin bangkit dan berjalan ke duo itu. Dia meletakkan di bahu Cassius dan tangan lainnya di jambul Zazels. Ini Akademi Shrek. Anda aman di sini, dan Anda bisa beristirahat. Saya akan melihat apa yang dapat saya lakukan tentang baju besi Anda. Petik 2. Baik.